I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab dan menjelaskan kepada sahabat The Brondol yang bertanya, Pak Penit, sawit saya kuning. Konten ini sebenarnya pernah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah mengenai sawit yang kuning, atau pertanyaan yang paling susah dijawab The Brondol, salah satunya adalah mengenai sawit yang kuning ini. Ketika ngomong sawit yang kuning, kuningnya adalah seperti apa? Karena bahwa kekurangan nitrogen, kekurangan magnesium, dan kekurangan kalium adalah sama-sama kuning. Namun kuningnya seperti apa? Maka kita akan bahas secara detail di siang hari yang berbahagia ini. Yang pertama adalah kekurangan nitrogen. Bahwa kekurangan nitrogen sebagai penyusun klorofil atau hijau daun, maka daun akan mengalami pemucatan yang dimulai pada pelepah dari yang paling bawah. Sehingga kalau kita melihat di sini, ketika daun kelapa sawit itu adalah menguning secara keseluruhan yang dimulai dari pelepah paling bawah, maka itu adalah jelas kekurangan nitrogen. Kekurangan nitrogen ini, kuningnya adalah bersifat sementara saja, yang artinya bahwa kuning pada kekurangan nitrogen masih bisa diperbaiki dengan cara menambahkan pupuk yang mengandung nitrogen, pastinya untuk tanaman kelapa sawit. Pupuk yang untuk bisa menanggulangi kekurangan nitrogen ini biasanya adalah pupuk kalau nggak urea dengan 46% nitrogen, atau pupuk ZA yang mengandung 21% nitrogen. Kalau menggunakan NPK 12-12-17-2 atau 13-8-27-4, maka reaksinya lebih lambat dibandingkan pupuk tunggal. Nah, kalau kita melihat apa sih sebenarnya penyebab dari penguningan dari daun secara yang kekurangan nitrogen ini? Bahwa kekurangan nitrogen ini bisa disebabkan banyak hal. Yang pertama tidak pernah pupuk nitrogen pastinya. Mungkin petaninya tidak pernah pupuk, kemudian sehingga terjadi kekurangan nitrogen pada tanaman kelapa sawit, menguning secara nyata. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan terendam. Sering tergenang, ini juga menyebabkan penguningan penguningan kelapa sawit yang disebabkan gara-gara kekurangan nitrogen, yang disebabkan karena bahwa tanaman kelapa sawit kita adalah tidak mampu bernafas, sehingga penyerapan nitrogen tidak terjadi pastinya. Sehingga ini jika kekurangan nitrogen. Kekurangan nitrogennya dalam kondisi yang parah, misalnya dalam kondisi yang tergenang parah, maka bahwa bisa sampai ke pengeringan daun atau pengeringan pelepah. Karena balik lagi bahwa nitrogen bersifat mobile, maka dia akan terakumulasi pada pelepah paling bawah. Jika mulai kekurangan nitrogen semakin lama semakin akut, maka kalau kita melihat ini sudah mulai ada pengeringan, ini bagian bawah dulu nih. Semua bagian bawah akan mengalami pengeringan. Pengeringan dulu sampai dia nanti akan, bahasa saya itu, merupus, daunnya kering bagian bawah. Maka ya jelas ini yang menyebabkan nanti daunnya semakin tidak berkembang atau tanaman kelapa sawit tidak berkembang. Maka langkah yang harus tepat ketika memupuk nitrogen ini adalah pastikan pertama adalah kondisinya tidak basah. Selama daerahnya tergenang untuk memupuk, maka hindari dulu. Misalnya tidak akan ada respon dari tanaman kelapa sawit yang signifikan jika dalam kondisi yang tergenang. Maka kondisi yang harus dilakukan adalah kalau memang sering banjir atau sering tergenang, maka pemupukan dilakukan setelah terjadi penggenangan. Ini kalau memang kekurangan nitrogen pada tanaman kelapa sawit kita. Dan sekali lagi bahwa tanaman kelapa sawit kita yang menguning, ketika dikasih pupuk nitrogen dengan kadar tertentu, misalnya urea ataupun ZA, maka nggak butuh waktu lama untuk kembali lagi. Karena kuningnya adalah bersifat sementara. Ini adalah kalau kita ngomongin kekurangan nitrogen, kuningnya kuning seperti ini. Ataupun misalnya daerah-daerah yang gersang ya juga warnanya kuning, nggak mungkin nitrogennya kurang, ya mungkin terjadi, tapi paling banyak adalah daerah-daerah yang sering tergenang. Ini adalah kekurangan nitrogen. Oke, kita dulu. Oke, kita akan bahas yang kedua lah. Kekurangan warna kuning selanjutnya adalah bahwa ini disebut namanya confluent orange spotting, atau yang dikenal namanya bintik-bintik oranye.
warnanya sebenarnya tidak kuning seperti apa ya, kekurangan kena tanaman kelapa sawit atau bibit sawit yang kena urea yang warnanya kuning, itu tidak. Tapi bahwa ini berbentuk oranye yang berwarna transparan. Ini adalah confluent orange spotting yang disebabkan karena tanaman kelapa sawit kita mengalami kekurangan kalium dalam jumlah yang signifikan. Kekurangan kalium pada tanaman kelapa sawit adalah dimulai terlihat pada pelepah paling bawah. Karena bahwa nitrogen dan kalium termasuk unsur hara mobile yang terakumulasi pada bagian bawah. Ketika kondisi yang semakin parah semakin parah pada tanaman kelapa sawit, maka dia akan naik ke atas. Bahwa kekurangan kalium ini dimulai pada pelepah paling bawah dan lama-lama akan naik ke atas nih. Akan naik ke atas sampai ini. Dan ya, satu hal yang harus diingat sahabat The Brownell semuanya, bahwa ketika kita ngomongin kalium ini, maka yang terjadi adalah penggunaan KCl itu harus mumpuni. Kalau memang menggunakan pupuk tunggal atau menggunakan pupuk NPK yang kadar kaliumnya cukup mumpuni. Jika kurang ya maka akan ada tanda-tanda gejala awal, mungkin bintik-bintik oranye dikit-dikit lama-lama menyatu, lama-lama transparan. Ini kalau siang hari, ini saya foto pada siang hari, maka dia kelihatan transparan seperti ini. Nah, ini bercak oranye ini ataupun confluent orange spotting ini adalah bersifat permanen. Artinya tanaman kelapa sawit yang sudah mengalami kekurangan kalium, confluent orange spotting ini adalah bersifat permanen, di mana ketika kita ngomongin permanen, maka yang sudah bercak kuning ini ya wassalamualaikum, tinggal diikhlaskan saja. Tidak akan mungkin kembali pulih. Karena waktu penyusunan kalium kalium di dalam daunnya itu tidak ada ya, maka dia akan menimbulkan bercak, dan ini permanen. Lah, maka jangan berpikir bahwa setelah adanya bercak daun atau bercak confluent orange spotting seperti ini kemudian berharap yang oranye ini menutup kembali. Jawabannya tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Maka yang sudah confluent orange spotting atau bercak oranye ini ya udah diikhlaskan saja. Sehingga ketika ditambah dengan kalium dengan jumlah tertentu, misalnya dengan menggunakan pupuk MOP atau KCl yang berkadar 60% K2O, maka yang dilakukan, yang perlu kita lakukan adalah berharap pelepah barunya nanti tidak mengalami kekurangan kalium yang nanti akan menimbulkan bercak oranye seperti ini. Lah, kadar kalium yang terlalu rendah ini biasanya bahwa kadang-kadang muncul setelah pemupukan overglycerate gitu. Karena bahwa dalam hukum Liebig itu disebutkan, di dalam buku kimia tanah juga disebutkan bahwa kadar kalium itu akan semakin berkurang, atau kalium dan magnesium itu adalah bersifat antagonistik, di mana ketika magnesiumnya tinggi diberikan glycerin dalam jumlah cukup banyak dengan kadar magnesium tinggi, maka kalium yang ada itu akan tertekan sehingga tidak tersedia bagi tanaman kelapa sawit. Ini yang harus kita catat bareng-bareng. Maka penggunaannya harus berimbang, itu tepat waktu dan berimbang pastinya. Nah, kemudian ketika ngomongin kalium ini, maka pupuk tunggal yang digunakan tidak ada yang lain kecuali MOP ataupun KCl dengan kadar 60% K2O. Jadi ini bersifat permanen. Ini lama-lama bisa menyatu. Ini bisa jadi oranye semuanya. Ini oranye semua. Ini yang hijau-hijau ini bisa menjadi oranye kembali. Kemudian untuk selanjutnya adalah gejala kekurangan unsur hara yang selanjutnya adalah kekurangan magnesium. Kekurangan magnesium pada tanaman kelapa sawit akan menimbulkan berwarna kuning, yang kuningnya lebih cerah dan dia berbentuk garis. Karena sekali lagi bahwa magnesium adalah penyusun klorofil, maka ketika dalam kondisi yang tidak tersedia magnesium, yang terjadi adalah gagal pembentukan hijau daunnya. Nah, kekurangan magnesium pada tanaman kelapa sawit bisa melanda pada tanaman yang masih muda, tanaman yang sudah produksi, atau di bibitan itu sendiri. Kekurangan magnesium pada tanaman yang sudah ditanam di lapangan, biasanya gejalanya adalah berbentuk garis seperti ini. Kalau kita perhatikan sahabat The Brownell, mana sih? Nah, ini. Kalau kita perhatikan sahabat The Brownell, oke. Ini. Mana sih? Nah, ini. Kalau kita perhatikan ini bahwa kuning ini adalah bahwa dia gagal menyusun hijau daun yang sempurna. Karena bahwa kondisinya adalah tidak tersedia magnesium dalam jumlah yang cukup.
sehingga dia warnanya menjadi kuning permanen. Dan sekali lagi, kekurangan magnesium berwarna kuning seperti ini adalah permanen. Kepada tanaman kelapa sawit yang dia dalam kondisi tidak ini, yang terpapar sinar matahari, yang terjadi fotosintesis, berwarna dia seperti kuning seperti ini. Tapi kalau yang tidak ini, yang tertutup oleh helaian daun yang lain, maka dia akan berwarna hijau seperti itu. Lah, inilah tanda-tanda kekurangan magnesium, dan ini bersifat, sekali lagi, adalah bersifat permanen, yang artinya jika memang sudah terjadi gagal pembentukan magnesium pada tanaman kelapa sawit, maka dia bersifat permanen, yang mana ketika dipupukkan dengan menggunakan piserit ataupun dolomit, maka yang kuning adalah kembali lagi diikhlaskan. Dan kembali lagi bahwa magnesium ini adalah bersifat mobile, yang artinya bahwa ketika dia kekurangan akan terakumulasi pada pelepah paling bawah, yang ini menjadi penting. Lama-lama kuning-kuning parah banget, bisa sampai mengering dan sebagainya. Pemberian dolomit ataupun kesrit maka memberikan harapan bahwa tanaman daun yang baru muncul tidak akan mengalami kekurangan magnesium selanjutnya dan tidak akan mengalami penguningan seperti ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brownell semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.